Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima ya. Sebelumnya saya tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima dengan menonton, ada yang nge-share, ada yang nge-like, dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua, kalian semua, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, uangnya banyak, rezekinya banyak, urusannya semuanya mudah, anaknya soleh-soleh, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang lagi rame ya, seperti biasa kita bahas yang rame-rame biar menarik gitu. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu ya, Panji Pragiwaksono, kayaknya namanya itu ya kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, di komen lah diluruskan. Panji Pragiwaksono, seorang komedian, seorang komika, di penampilannya di dalam yang bertajuk Mensrea ya kalau tidak salah itu, dia mengatakan, dia mengkritisi, intinya sebenarnya dia ingin memberikan pesan-pesan moral dengan mengkritisi pemerintah lah gitu, bentuk kritik kepada pemerintah, kebijakan-kebijakan gitu, yang diantaranya adalah mengkritisi Mas Gibran gitu, wapres kita, dengan kritik katanya dinasti politik gitu kan. Saya bingung ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu dinasti politik karena gara-gara anaknya kemudian sekarang jadi wakil presiden gitu. Saya bingung juga yang dimaksud dinasti politik itu seperti apa gitu kan. Apakah kalau seandainya ayahnya seorang politisi kemudian anaknya ndak bisa jadi politisi gitu, ya menurut saya keliru juga gitu kan. Ya kalau dalam baik benak saya yang namanya dinasti itu kan, yang jabatannya itu diperoleh dengan cara turun-temurun gitu kan. Diwariskan dari ayah, diwariskan ke anak, diwariskan ke cucu, dan seterusnya. Cuma permasalahannya dalam sistem demokrasi kita itu kan tidak seperti itu. Jadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat, kemudian ya pemimpin itu jadi pemimpin gitu. Dalam sistem demokrasi, dan semua bisa mengikuti demokrasi itu gitu kan. Ya kan seperti itu. Seandainya ada seorang ayah kemudian mencalonkan diri jadi presiden, kemudian setelah itu anaknya mencalonkan diri jadi presiden, kan tidak masalah. Seandainya rakyat eh, lebih memilih dia, kenapa masalahnya gitu kan, tidak ada masalah. Nah, kalau mengkritisi tentang kebijakan-kebijakannya, program-programnya, ya itu satu hal yang lain. Seperti misalnya Bang Panji ini mengkritisi tentang program lapor Mas Wapres itu kan, yang menurut dia katanya itu terlalu hal yang remeh-temeh, seakan-akan gitulah. Masa programnya seorang Wapres itu lapor Mas Wapres gitu, menurut dia gitu. Kemudian apalagi sih, itu ada beberapa hal, pokoknya ya dan seterusnya lah. Dan menurut saya kritik yang seperti ini nih nggak masalah. Cuma sayangnya di tengah-tengah kritik itu dibumbui dengan membuli wajah Mas Wapres, Wapres Gibran, dengan diksi ngantuk ya gitu kan. Padahal sebelumnya dia sebenarnya eh, membuat diksi juga hal yang sama, hanya saja eh, ini kesannya tidak sama. Kalau dia mengatakan Anies manis ya, ini kan bukan membuli, memuji kan namanya. Kemudian kalau tidak salah ya, Muhaimin lucu ya gitu kalau tidak salah. Ini kan bukan membuli nih, ini
apa sih, memuji ya, seakan-akan gitu. Lah, kenapa ketika Mas Gibran ngantuk ya? Gitu. Aduh, 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 aduh. Ini gimana tuh sampean iki Mas? Katanya sampean orang pinter, merasa lebih baik daripada Mas Gibran gitu kan. Tapi dalam hal tata krama, dalam hal kesopanan, kalimat Anda saja sudah seperti ini. Tidak lebih baik lah dari Mas Gibran menurut saya gitu kan. Eh, kemudian selanjutnya ya ngata-ngatain satu wajah yang kita tahulah bersama bahwa siapa sih yang ingin gitu diciptakan dengan wajah yang seperti ini gitu kan. Ya semuanya orang kan ingin diciptakan oleh Tuhan itu dengan wajah yang ganteng, yang sesempurna mungkin gitu kan. Ini misal ya. Tapi kan enggak seperti itu. Tuhan itu ya sudah memberikan wajah dengan prerogatifnya Tuhan, menciptakan wajah si A itu seperti itu, wajah si B seperti ini, wajah si C seperti dia gitu kan. Gak ada yang bisa menolak itu. Tapi kan kemudian dia ngata-ngatain wajahnya Gibran dengan wajah yang diekspresikan meniru wajahnya Gibran gitu kan, dengan seakan-akan ekspresi yang menghinakan gitu kan, merendahkan. Wajahnya Gibran itu jelek, seakan-akan kayak gitu. Kesannya ya, kesan yang saya tangkap kayak gitu. Cobalah kalau seandainya kita itu mikirnya gini ya, mikirnya seandainya kita adalah seorang ayah, kemudian wajah anak-anak kita itu dibully. Itu gimana rasanya coba? Saya yakin seandainya Bang Panji sendiri yang seandainya wajah anak-anaknya itu dibully gitu, dijelek-jelekin, saya yakin sih secuek-cueknya, sabar-sabarnya nggak terima juga sih. Menurut saya, dalam hati pasti ada kemarahan itu. Oke teman-teman, ada hal yang menarik dari cara Mas Wapres Gibran itu merespon menanggapi dari kritik-kritiknya Mas Gibran gitu kan. Ada satu video yang menampilkan kemudian mewawancarai gimana responnya Mas Gibran dikritik oleh Mas Panji gitu kan, atau ada yang laporin gitu. Mas Wapres Gibran justru menanggapi gak usah lapor-lapor lah gitu. Malah bagus, itu kritik, itu evaluasi gitu kan. Itu satu. Nah, ketika ditanya itu. Kemudian ada juga justru ya menurut saya entah apa itu kesannya. Ada satu video yang menampilkan Mas Gibran itu berada di satu hal yang di sebuah studio, kemudian biksonya itu menggunakan lagu yang katanya itu milik Panji ya kalau tidak salah itu. Ini memang gimana ya cara Gibran merespon orang-orang itu segitu anunya, segitu eh, psikologinya atau mentalnya itu segitu uniknya ya menurut saya gitu. Orang kan bisa biasa ya. Contohnya saja ketika lalu waktu kasusnya rame-rame, misalnya Uya-Kuya gitu kan, gimana ketika ada hal apa namanya, ketika perkataannya itu dikritisi kemudian direspon sedemikian rupa dan seterusnya. Begitu juga orang-orang yang lain gitu seperti Sahroni dan seterusnya. Nah itu kan lain. Tetapi kedewasaan mental Mas Gibran, psikologi Mas Gibran ini, kejiwaan Mas Gibran ini, dewasaannya begitu luar biasa sekali. Ya pantas saja lah kalau jadi seorang pemimpin memang harus seperti itu gitu kan. Eh, jadi teman-teman ya, poin-poin yang bisa kita tangkap dalam hal ini ya. Jadi kritik itu ya menurut saya satu hal yang biasa gitu, satu bentuk yang justru diperlukan gitu kan. Yang mungkin kritik-kritiknya itu ada solusi yang mungkin, oh iya mungkin kalau seandainya pakai cara ini, pakai solusi ini mungkin jauh lebih efektif, mungkin itu. Dan bisa jadi bahan evaluasi untuk orang-orang yang dikritiknya. Kan bagus menurut saya, nggak ada masalah gitu kan. Dan
Sepertinya sih kalau dalam statement-nya Mas Panji juga terbuka gitu kan, Bang Panji itu terbuka bahwa ketika seseorang itu berhak leluasa, punya hak atau punya kebebasan untuk mengkritik seseorang, maka dia juga harus ingat bahwa ada orang lain yang juga mempunyai hak dan bebas mengkritisi dirinya gitu kan, seperti itu. Eh, Cuma yang kemudian poin yang perlu kita ingat ya, kita cermati adalah mengkritik itu tentang kebijakan ya. Yang saya katakan tadi, mengkritik itu tentang kebijakan, program-program, tentang kinerjanya seperti apa, bukan mengkritisi bentuk fisiknya, bukan gitu kan. Kalau sudah ngomong misalnya bentuk fisiknya seperti itu masa dikritisi harus seperti ini gitu misalnya. Bentuk fisiknya memang sudah kayak gitu, bentuk tubuhnya kayak gitu misalnya. Ada orang bentuk tubuhnya misalnya agak bungkuk itu misalnya. Kemudian dikritisi, "Jangan bungkuk gitu." Ya orang sudah seperti itu atau wajahnya kayak gini, wajahnya jangan gitu dong, orang wajahnya kayak gini atau hidungnya jangan kempis dong, gitu kan misalnya kan nggak bisa kan. Ya mengkritisi bentuk tubuh itu kan sama dengan menghina atau merendahkan atau membuli. Eee, ya teman-teman, eee kita juga harus sadar ya ketika kita memberikan kritik kepada seseorang, kita juga harus sadar bahwa belum tentu kritik-kritik kita itu jauh lebih baik dari solusi-solusi yang mungkin saat ini sedang dikerjakan oleh orang-orang yang kita kritisi. Iya, misalnya gitu kan. Kalau membangun gedung itu kan harusnya gini gini gitu kan. Padahal ini orang yang dikritisi, dia ahli gedung, sedang bangun gedung gitu kan. Tapi menurut dia, karena dia merasa ahli, "Ndak harusnya begini." Itu kan belum tentu juga. Kalau seandainya dia membangun satu gedung, kemudian hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang dia kritisi itu, gitu kan. Dan kita harus sadar itu. Artinya seperti ini teman-teman. Kalau hari ini misalnya kita berada di dalam posisi kita misalnya sebagai seorang pemimpin, kemudian kita kita dikritisi, kalau seandainya hari ini ada seorang pemimpin, kemudian kita kritisi dengan sedemikian rupa, dan kita juga harus sadar kalau seandainya kita berada di posisinya dia sebagai seorang pemimpin, ya kita juga belum tentu mampu melakukan hal yang lebih baik dari yang orang yang kita kritisi itu. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini ya, mudah-mudahan, eee, kita semakin kesini semakin tambah cerdas gitu kan. Oke sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.